beliau adalah anak kebanggaan Indonesia tentu saja, namanya adalah Kak Sasha Subono Hals. Bener nggak nih ya penyebutan namanya? Kita langsung sapa aja. Selamat pagi Kak Sasha. Halo. Pagi. Hai. Ya ampun, Kak Sasha kamu kok nggak kuliah sih? Bolos ya? Kuliah, aduh. Soalnya kamu kayak masih Lama, mahasiswa loh. Sumpah demi enggak, malah menurut gue lu SMP juga SMA juga masih masuk sih. Masih percaya sih gue. Kayak gitu isinya mainan semua ya. Iya udah gitu mendukung lagi si backgroundnya kan. Paham Kak nggak? Sasha kamu gemas sekali ya Allah. Kamu lagi ada di mana sih sekarang? Di rumah. Lagi work from home. Bentar kita tanya dulu rumahnya di mana ya. Karena siapa tahu di sini nggak, di sana nggak good morning ya. Iya, coba rumah kamu. Afternoon. Di sana di mana sih Kak emangnya? Di Wellington, aku di New Zealand. Aryo tadi pengen tinggal nanti di New Zealand katanya cocok. Itu sebelah mana Solo ya kalau boleh tahu. Masih ke selatan. Iya. Turun jauh. Itu jauh banget. Jauhnya tuh kayak jauh pol karena harus pakai pesawat. Definisi arah kutub selatan ya, Iya. ke bawah terus. Benar banget, kutub selatan. Ini tuh sama kayak kemarin lagi rame orang-orang tuh ngomongin kayak, Blue Bottle cuma 1,5 jam dari Jakarta. Ternyata di Singapura bukannya. Kita tergocek ya. Kirain beneran kayak cuma di Serpong apa di mana gitu ya. Ternyata naik pesawat 1,5 Ternyata naik jamnya pesawat, tuh. tapi nggak bohong, 1,5 jam beneran. Sama kayak ke Bali juga 1,5 jam kan Iya. ya. Ke Pangandaran 5 jam. Bener, ya Allah. Kita bahas geografi nih. Kak Sasha, kamu keren banget sih. Aku gak tahu harus ngomong apa lagi. Aku cuma mau bilang kamu keren banget sih. Iya, kamu gokil deh. Kayak ini kan maksudnya bukan pekerjaan yang common ya di orang-orang Indonesia. Karena mungkin ngerasa bahwa fieldnya tidak banyak atau kesempatan kerjanya. Tapi kamu memilih di jalur ini dan kamu make it loh sampai pengakuan atau rekognisi internasional ya. Dan karya kamu kan dinikmati oleh masyarakat seluruh dunia gitu ya. Kak Sasha, coba tell us about yourself dong. Dari mana sih awal mula kamu tuh suka sama yang namanya visual effect dan kamu bisa mengerjakan proyek-proyek sekarang yang sudah ada di portofolio kamu? Aku awalnya suka VFX tuh gara-gara suka animasi dulu sih awalnya. Kayak nonton-nonton dari zaman kecil, nonton Lion King, nonton Toy Story. Nah awal-awalnya dari situ terus aku punya cita-cita pengen kerja di bidang film tapi nggak tahu apaan. Jadi dari kuliah film terus abis itu aku mikir aku nggak suka syuting, aku nggak suka di belakang kamera, tapi aku juga nggak suka di depan kamera. Maunya ngapain depan komputer. Nah di situ karena waktu itu aku D3-nya di New Zealand, jadi kayak ke-expose ada yang ngerjain Avatar, ada yang ngerjain Lord of the Rings. Nah di situ aku pengen banget join ke situ. Nggak gampang sih. Jadi it took me about 10 tahun dari kepengen sampai kejadian. Udah pulang ke Indo dulu, terus kuliah lagi, belajar lagi, sampai pindah-pindah jurusan ya. Jadi kalau aku tahu aku kurangnya apa, aku belajar. Akhirnya aku decide untuk balik lagi ke New Zealand setelah sekitar 9 tahun di Jakarta. Kerja sebagai pengajar, aku dulu dosen. Wow. Dosen di universitas namanya SAE. Saya, iya. Iya, kayak saya aku dosen dan jadi HOD animasinya di sana. Lalu aku keterima S2 di New Zealand. Ada salah satu tempat kuliah yang didukung sama wetanya sendiri. So aku berangkat, setelah nabung, keluarga nabung, rame-rame berangkat. Akhirnya waktu itu aku punya anak 2, anaknya ketinggalan sebulan. Ya Allah. Anaknya ketinggalan ada 6 minggu gitu sama bapaknya di Jakarta. Akhirnya baru orang tua sama anak-anak aku sama papa mama pindah ke New Zealand. Terus aku kuliah S2 selama setahun di sini. Lalu abis itu kira-kira setahun kemudian baru alhamdulillah aku keterima di Weta. Which is quite long journey juga ya, lebih dari 10 tahun total. Pas keterima juga gak jadi animator langsung. Jadi agak-agak perjalanan juga di dalam Wetanya, kayak 2 tahun baru dapet kerjaan yang aku mau. Sebentar. Long journey ya. Kita rapiin dulu satu-satu ya. Jadi mungkin buat detikers yang baru gabung sama kita, boleh dijelasin gak Kak Sasha, dirimu adalah seorang apa dan bekerja di mana? Coba. Aku adalah seorang facial animator, kerjanya di Weta FX di Wellington, New Zealand. Oke. Gitu. Weta FX ini tuh memproduksi apa sih, film kah atau seperti apa? Kita produksi VFX, jadi kita vendor VFX yang ngerjain VFX untuk film-film besar ya, seperti
Kingdom of Planet of the Apes, Avatar Gokil. yang Avatar, terus apalagi ya, Marvels ada banyak yang kita kerjain juga. Wow. Oh, ada ya vendornya ternyata ya. Mereka tuh juga ngambil-ngambil gitu ya dari vendornya, dan kamu salah satu yang mengabdi pada vendor ini, yang artinya bisa membuka banyak possibility untuk dari mana saja orderan itu datang ya Kak Syasha. Iya, jadi kita dipilih biasanya kayak casting lah, kayak orang mau syuting Ya pakai Allah. casting. Kalau kita castingnya lebih ke ini animator cocok untuk ngerjain apa, seperti itu. Oke, Oh, ada berarti castingnya juga. Weta ini salah satu perusahaan besar berarti ya? Besar banget di sini, sekitar 2.000 orang. Oh wow, dan ini New Zealand base memang. New Zealand base, terus kita ada di Australia ada satu hub kecilnya sama di Vancouver. Oke. Tapi base utama di Wellington. Oh, I see. Kak, kalau boleh diceritain kamu kenapa memilih si Weta ini? Karena memang environment-nya juga ya, karena dulu lu sekolahnya di sana and then ya udah, atau memang sebetulnya ini salah satu aim kamu gitu untuk bisa bekerja di Weta ini karena memang salah satu perusahaan besar dalam hal yang punya banyak animator-animator keren gitu dan karyanya bagus-bagus. Itu pilihan aku soalnya di Weta itu banyak animator-animator yang bener-bener yang udah top of their Wow. game. Kayak yang pemenang-pemenang Oscar, VS Award, ya jadi Animation Award segala macamnya itu banyak banget di sana. Dan aku tahu kalau aku kerja di tempat seperti itu aku bakal lebih ke belajar lebih Yes. lagi. Dan aku bisa bawa pulang ilmunya ke Indonesia gitu. Setuju. It's always ini ya, happy to be a small fish in a big pond karena you will learn and eat a lot gitu kan ya. Iya banget. Bu dosen Banyak ngacung. Ya, Ini murid saya nih Kak, ya Iya, baru Bu dosen ngambil. mau ngacung. Heeh. Maafkan atas ketidaktahuan ini ya, tapi aku mau nanya dong kalau facial effect itu kayak gimana sih? Boleh nggak sih dijelasin sedikit? Mungkin banyak di antara Tikers juga masih bingung. Terus kerjaannya ngapain ya gitu? kalau visual animator itu kita kalau animasi di perusahaan-perusahaan lain mungkin ya mereka berresponsible untuk keseluruhan. Kalau kita di Weta itu karena muka tuh apa yang pertama kita lihat Ya. dalam karakter, kita punya satu departemen yang benar-benar 100% hanya dedikasiin untuk melihat mukanya tersebut. Terutama di project-project besar kayak Avatar sama Kingdom of Planet of the Apes yang benar-benar 100% mukanya digital. Ya. Nah, itu kita yang menggerakkan mukanya. Jadi kayak puppet, cuma 1.000 kontrol, nggak 1.000 juga ya, 200-300 kontrol yang kita harus gerakan biar muscle-nya semuanya gerakannya seperti beneran gitu. Gokil, apalagi kalau bukan makhluk manusia gitu ya, yang di kayak tadi apes-nya gitu kan, berarti lo harus ngebayangin ya ekspresinya apes seperti apa, ekspresinya avatar seperti apa. Bu dosen ngacung lagi. Boleh. Untuk 1 menit misalnya, kamu tuh butuh berapa lama untuk ngedesain mukanya? Atau emang simple aja atau by design by the computer? Atau kamu emang harus sedetail itu 1 menit itu kamu harus ngerjainnya berapa titik gitu? Itu kita biasanya per detik bukan per menit. ya. Demi Jadi apa? Iya, satu kerjaan tuh kira-kira satu shot kan nih kayak yang seperti kasih lihat itu satu shot sekitar 2-3 detik. Itu biasanya aku 1 minggu bisa 1-2 shot tergantung. Demi Ya apa? seminggu 4-6 detik lah Oh per my orang god. yang kerjakan. Seminggu 4-6 detik. Kalau gitu dirata-ratain satu movie berarti berapa lama proyeknya dan berapa orang yang keroyokan ngerjainnya tuh Kak Syasha? Kalau untuk muka kita timnya sekitar ber-20-an. Atau ngerjain kayak proyek gede itu bisa 1 tahun sampai ada yang 2 tahun tergantung proyeknya ya. Jadi ada yang di stretch, ada yang benar-benar kayak waktu Avatar tuh aku cuma 1 tahun, cuma lemburnya 6 bulan. Sama aja 1,5 tahun dong ya kalau bisa dibilang. Kayaknya sih. Lebih kepada kayaknya nggak lembur ya, lebih ke arah nggak tidur Iya, ya. benar. Kalau lembur kan minimal masih ada tidurnya. Kalau ini kayaknya udah nggak Iya. tidur sih. Ini lebih ke lembur plus punya anak 3 waktu Ya itu, jadi agak nggak tidur ya. Ya Allah, gila strong woman ya, strong mom banget ya Kak ya. Kak, aku gila, ini beneran deh. Aku pribadi soalnya gini, aku sebagai orang yang penikmat gitu ya. Selama ini kita menikmati tuh cuman kayak Tahu nonton aja. Seru ya, bagus ya, keren ya gitu. Tapi memang pernah sekelibat di otak aku berpikir bahwa oh, ini pembuatannya gimana ya bisa sampai kayak gini ya. Soalnya berasanya let's say misalnya Planet of the Apes atau Avatar ini ya. Hidup banget dan
ekspresi mereka ketika mereka seneng, ketika mereka sedih, itu tuh nyampe banget ke kita. Berarti kan itu ibaratnya kalau seorang aktor aja tuh aktingnya bagus banget gitu ya. Nah ini sedangkan kamu tuh bikin secara digital ibaratnya. Animatornya keren banget berarti Iya gitu kan? Berarti kan juga kamu harus bermain dengan perasaan dong Kak. Iya harus, dan kita harus mempelajari anatomi ya. Karena kan kita referensi itu dari aktor-aktornya kayak misalkan Neytiri, Zoe Saldana. Ya. Nah itu kita lihat gimana dia acting, gimana itu harus kelihatan di Neytiri. Atau yang lebih susahnya itu kalau lagi apes, karena aktornya orang ya kayak kita, kan apa kera-kera kan nggak bergerak seperti manusia. Jadi aku harus tahu kalau kera mau bergerak seperti apa atau bicara seperti apa. Mana ada referensi kera bicara, tapi jadi aku harus tahu gimana pergerakan muka kera yang bisa believable gitu. Iya paham. Yang dibayangin mantan kan pasti kan? Supaya Itu tuh kalau nggak salah bener nggak sih Kak? Misalnya si muka aktornya tuh dikasih titik-titik-titikin, tapi mungkin yang jadi challenge ketika ini ya let's say when it comes to apes gitu, kamu juga mesti harus ngelihat dan ngebandingin dengan gerakan keras sesungguhnya gitu, yang mana kan kayak hidungnya suka gerak-gerak lah, sedangkan manusia kan nggak kayak gitu ya cara kerjanya. Kan kita pakai namanya performance capture, jadi motion capture yang termasuk muka. Nah mukanya itu cuma menggerakkan apa yang manusia punya, tapi nggak ikut kayak hidungnya itu semua nggak keikut. Jadi itu kita harus manual, harus tahu gimana pergerakannya. Udah gitu bentuk-bentuk bibirnya misalnya, kalau orang bisa bikin seperti kita bicara, kalau kera kan lebih kayak monyong lagi bibirnya dan segala macam. Nah kita harus tahu itu. Tapi kalau untuk film kayak Godzilla Kong, nah itu beda lagi. Aku nggak punya reference, jadi aku benar-benar harus tahu keranya mau ngapain. Terus aku ngaca, acting sendiri. Terus habis itu ya udah aku translate dari from scratch, nggak ada mocap. Itu out of zero, ya aku harus bikin jadi believable mukanya kera acting gitu. Ya ampun. Kakak tunggu minta tolong anaknya, Kak. Kamu coba dong gak ya mukanya kayak kera gitu, mama mau nyontek ya gitu. Itu emosinya biasanya aku minjem dari anak-anak. Tantrum ya. Kayak Suko, tahu nggak, kalau pernah nonton Godzilla Kong, Suko tuh anak aku yang nomor 2 kalau ngambek tuh lucu banget. karena aku suka minjem. Ya ampun, tantrumnya beneran kayak bocil ya, kekanak-kanakan gitu kan. Itu anaknya berhak minta royalti sih Ya kalau menurut aku ya. Dibagi kali Bu. Tinggal diambil. Bener. Tapi ya kalau kamu lihat ya dari tadi Kak Sasha ngomong pun nih, dia tuh ekspresif banget loh. Alisnya naik gitu ya. Jadi kayak menyenangkan gitu loh. Bener-bener. Biasa nge-create apa namanya Kayaknya sih ekspresi gitu, ya. betul. Jadi gue juga mencoba meng-apply tuh ya ekspresi-ekspresi dalam my daily life mungkin gitu. Bener. Kamu gak pernah ngerasa kayak gitu ya, mengaruhi ke kamu sendiri gitu? Udah bawaan. Oh tuh kan. Kayaknya malah emang karena aku orangnya ekspresif, maka bisa jadi make sense. visualisator. Kebalik. Kamu bisa mentranslate ekspresi-ekspresi itu ke dalam bentuk digital gitu ya. Nah, Kak Sasha terus yang penasaran juga ya, ini tuh koordinasinya gimana sih sama tim produksi yang lain gitu ya, dari visual tim visual effects misalnya, sama sutradaranya dan tim-tim lainnya yang mungkin kita nggak tahu gitu. Sejelimet apa sih produksian kayak gini dibandingin dengan syuting biasa yang memang ada aktor dan aktrisnya terjun langsung di depan layar? Kalau kita tuh lebih ke kita dikasih shot apa yang kita harus kerjakan dalam jangka waktu berapa lama. Nah kita ambil data-data yang sudah dikerjakan di pipeline sebelum kita. Pipeline itu jadi kayak bagian-bagian yang sebelum kita, lalu nyampe kita, lalu abis itu kita harus kerjakan sebelum bagian seperti compositing, editing itu jalan. Nah ada namanya satu tim namanya production. Nah mereka yang ngatur satu persatu, ayo sekarang kamu ngerjain yang shot A, B, C, lalu dilempar ke tempat departemen lainnya. Jadi ada satu tim yang ngatur timing gitu. Berarti ada regrouping gitu dong buat ngebahas tentang ini ketika lagi ini pergerakannya apa, dari badannya kemana, mukanya kemana gitu, ada gak sih? Ada, jadi setiap shot yang kita kerjain itu selalu kembali ke VFX director sama direkturnya. Jadi kayak misalkan shot aku kalau belum di approve sama James Cameron itu nggak balik, kita balik lagi ke aku harus kerjain ulang sampai si waktu Avatar 2 tuh sampai James Cameronnya oke approve gitu. Okay. Pernah dimarahin gak sih sama James Cameron?
Aku in person sih enggak, karena nggak pernah ketemu juga ya. Nggak dulu ya. Tapi kayaknya kalau dimarahin sama James Cameron aku gak apa-apa deh. Kayak sekali-kali dimarahin James Cameron, oke gak apa-apa, Bahkan gak masalah kalau bisa gitu. masuk LinkedIn nanti ya. Iya, bener. Gitu. Aku pernah. Pernah dimarahin James Cameron sekali gitu. Kak, terus kamu nih kerjaannya sekarang di tengah gempuran AI ya. How does it affect to you gitu? Is it makes you easier atau justru kamu tuh lebih gede lagi challenge-nya untuk bisa ngebedain nih. Ini karya orang, animator gitu ya, pure karya human sama ini buatan AI gitu. Kayak mana sih? Kalau buat kita di bagian facial animation itu belum terlalu ke impact ya, dan kita juga belum ada AI di balik itu. Kalau untuk kualitas di AI itu belum bisa mendapatkan emosi manusia sebagaimana kita sebagai manusia bisa ngerjain seperti itu. Jadi alhamdulillah sih kalau kita belum terancam kalau sekarang. Jadi perjalanannya masih agak panjang untuk seperti itu sih. Good. Dari sekian banyak film yang sudah kamu ikut terlibat sebagai bagian dari produksinya, ada nggak film yang menurut kamu kayak ini yang paling gue suka banget? Ini yang paling Godzilla Kong. Kenapa? Soalnya kita nggak terbatas dari acting aktor, jadi kita sendiri yang milih apa yang mau kita actingin ke si Kong atau si Zuko terutama. Dan Zuko tuh fun banget buat di animate, dan itu benar-benar from scratch. Kita harus figure out emosinya dia kayak apa, actingnya kayak apa. Nah itu tuh asik banget sih ngerjainnya. Oh, aduh tapi salah satu film yang paling bikin aku baper loh ini Godzilla dan Kong ini tuh. Karena kayak, ternyata sama kayak kita ya, ada yang galak, ada yang clingy, ada yang tantrum juga gitu. Yang anak kecilnya seru gitu, maksudnya kecilnya seru. Kayak anak kecil tetap anak kecil gitu, mau di dunia gorila pun gitu. Ya kita bisa ngeliat dari point of view yang lain gitu ya, dari nggak cuma manusia aja. Dari sekian banyak yang sudah kamu kerjakan, yang paling susah, yang paling ribet, yang mana tuh? Aku bilang Apes, Kingdom of Planet of the Apes. Soalnya aku harus belajarin gimana caranya bikin si kerak-keraknya kalau ngomong tuh believable. Soalnya mereka udah ngerjain kan dulu-dulunya, jadi kita udah punya kayak benchmark yang kita harus gapai, sementara benchmarknya tuh yang benar-benar orang-orang yang terhebat ngerjain itu gitu loh. Makanya itu agak deg-degan banget waktu start. Tapi kan sekarang orang-orang berpikir hal yang sama, kayak yang sebelumnya bagus banget dan sebelumnya tuh adalah bikinan kamu kan. Iya, kamu juga jadi benchmark buat orang lain sih, to be honest. Dan kamu set the bar high loh. Alhamdulillah, insya Allah bisa terus. Jadi dengan kata lain kamu tuh ngasih beban loh ke orang-orang, paham kan Kak Sasya? Plot twistnya gitu. Makanya aku kerja di sini biar aku bisa pulang ke Indo, bagi-bagi ilmu, terus balik ke sini lagi. Terus mempelajari apa yang aku bisa pelajarin di sini, niatnya sih gitu. Bener Kak, minimal anak-anak saya tuh yang jurusan-jurusan movie atau animasi itu pasti ketemu kamu sih hebat banget sih, kayak wah gila dosen tamunya ini nih gitu kan, yang emang udah well experience di luar sana. Nah Kak, ngomongin soal juga gitu ya, tempat kamu sekarang ya kamu bisa sampai ada di titik ini, terus tadi juga sempat diceritain juga dari pas kuliahnya. Mungkin buat detikers yang pengen kayak kamu gitu ya Kak, tracknya apakah memang kita tuh harus nyebur ke kolamnya yang isinya kurang lebih ikan yang sejenis seperti yang tangkapan yang kita mau. Karena kan tadi aku ngedengarnya kamu D3 dulu di sana, ngelihat mungkin anak-anak animasi kok kayaknya seru nih kerjaannya, kamu baru terinspirasi dan akhirnya kamu ada step ke sana. Beda mungkin kalau kamu kuliahnya bukan di situ, mungkin nggak akan kejadian juga. Apakah memang kita harus seperti itu stepnya gitu ya? Dan apakah memang salah satu pilihan kuliahnya yaitu di Victoria University of Wellington ini tuh adalah salah satu langkah yang baik nih untuk memulai untuk menjadi seperti diri kamu? Kalau menurut aku dulu tuh zaman tahun 2007, 2006 waktu aku kuliah pertama kali di Indonesia itu belum ada animasi, maksudnya belum tinggi ya, apalagi edukasi animasi. Kalau sekarang itu di Indonesia pun udah bisa, dan banyak yang tarafnya tuh sangat tinggi dan hasilnya tuh juga bagus. Apalagi kayak film-film yang baru keluar, contohnya Jumbo. Itu kan aku banyak kenal orang yang kerja di situ dan mereka tuh sangat bagus sekali gitu. Kalau di Indonesia sekarang untuk anak-anak yang belajar di Indonesia pun bisa.
kalau untuk mau kerja di luar negeri, kalian bisa mencoba dari dalam negeri dulu atau ikutan kursus-kursus yang dari luar negeri itu juga bisa membantu. Kalau misalkan ada dananya emang yang nggak murah ya, atau bisa dapat beasiswa, itu bisa ke tempat-tempat seperti S2 yang di Victoria University. Nah itu emang memberi chances yang lebih tinggi, itu aja kalau menurut aku. I see, mungkin dulu kalau di zamannya Kak Sasa ya perpilihannya lebih terbatas ya kalau di dalam negeri. Sekarang tapi kayaknya kalau mau startnya nggak kayak Kak Sasa dan start dari dalam negeri tuh kayaknya possible banget gitu ya. Sekarang udah ada, iya, udah banget. Kalau dulu 100% nggak ada waktu zaman aku kuliah. Apalagi juga mungkin dengan kecanggihan teknologi ya, karena kan kalau kita misalnya, kalau angkatan sekarang kan pada mainnya kan Minecraft gitu ya. Kalau kita kan masih mainnya Minesweeper ya di Windows ya. Jadi mungkin di momen, Iya banget. Iya kan? Jadi di momen itu tuh kayak itu aja udah gak relate gitu kan. Nah, Sasha, kalau ada orang tua saat ini yang lagi dengerin kita gitu ya, lagi nontonin kita, atau ada anak-anak yang sekarang punya mimpi pengen jadi kayak Kak Sasha, secara industrinya ini berarti berkembang terus ya Kak. Dan emang ya possible banget untuk orang berkarya dan berkarir di bidang dirimu saat ini ya. Iya, sangat. Di Indonesia juga sekarang udah makin naik dan makin kualitasnya makin tinggi dan bisa ngerjain film-film, bukan film, banyak TV show internasional yang memakai jasa di Indonesia. Jadi untuk start di Indonesia pun itu udah memungkinkan, nggak kayak 10 tahun yang lalu yang belum bisa. Gitu. I see ya. Kak, kamu juga kalau ngomongin segudang prestasimu, ada foto kamu di Instagram megang piala Oscar, itu tuh buat award yang mana sih by the way? Avatar. Avatar. Will Potter, iya. Waktu itu tim kita, jadi VFX timnya menang. Perwakilan dari animasi itu berangkat terus bawa balik Oscar-nya dengan nama dia. Tapi semua yang di tim itu pada foto dengan Oscar-nya. Karena itu kata dia itu untuk mencakup seluruh timnya yang bekerja keras selama setahun. Betul. Gak tidur. Betul, gak ada siapa lebih dominan ya, tapi semuanya benar-benar jadi part untuk menyukseskan ya film tersebut dan dapatlah Oscar di tangan. Kak, tapi jujur aku suka banget sama Avatar Kak, secinta itu aku sama Avatar. Dan dulu kan nunggunya kayak ke yang kedua tuh lama banget ya. Iya. Udah dari SMA loh Kak sampai udah kewong. 10 tahun ya hampir. Iya 10 tahun, tapi kalau misalnya diceritain tadi kata dirimu, iya harus ya seminggu untuk dapat 4-6 detik sih ya. No wonder ya. Kayaknya kalau kita bilang kayak buruan dong, kayaknya juga lu gak tahu diri ya. Lu gak tahu aja pembuatannya kayak apa gitu. Sorry gak bikin yang asal gitu. Bener, kan, sorry kita bikinnya serius, makanya lu pada suka banget sama filmnya. Kak, satu lagi foto yang aku lihat, kamu foto sama Bapak Habibie. Kok bisa? Itu yang aku. Hah? Yang kamu? Iya. Karena kayaknya kamu kan tipe family oriented banget ya gitu. Terus udah gitu kan tadi cerita gitu kayak pas pindah ke sana the whole family ikut gitu sama papa mama gitu. Ini kayaknya foto keluarga besar ya kurang lebih ini tuh ya. Ya lu gemes banget. Yang Habibie itu adiknya nenek aku. Nenek aku yang tertua. Oh. Ya Allah, nggak itu berarti memang mengalir dalam darah ya, yang namanya bakat dan kepintaran ya. Dan mengejar ilmu sampai kemanapun yang terbaik dikejar kan. Bener. Habibie banget kan. Iya kan? Di momen ini gue gak relate lagi. Habibie bikin pesawat sampai ke sana. Nah dia juga jadi animator sampai ke sono gitu. Di momen ini kita boleh main kesenjangan sosial yang kayak kemarin ya nih. Kalau mau kesenjangan sosial kayaknya bisa main sama dia nih. Makasih Sasha. Kak kamu keren banget sih. Aduh seneng banget, mudah-mudahan kamu sukses terus ya Kak. Amin. Aku tuh mau nanya proyek kamu selanjutnya, tapi katanya kan kalau di Hollywood gak boleh ngomongin yang selanjutnya ya. Jadi aku gak akan nanya itu deh. Iya. Nanti gini aja, kalau misalkan taruh di follow di Insta aku, trailernya keluar pasti aku langsung forward ke situ. Biasa gitu. Jadi dikepoin aja ya di updatean sosial media, pasti nanti dikasih tahu spill-spillannya. Nanya lagi. Kan kamu dulunya dosen. Kamu berpikir gak sih untuk jadi dosen lagi? Karena pasti banyak banget orang-orang yang mau menggali ilmu dari kamu. Aku tuh setiap tahun sekitar sebulan 2 bulan tuh pulang ke Indonesia. Nah di situ biasanya aku ngajar. Biasanya sih saat ini sih baru di SAE ya. Jadi aku guest lecture di sana gitu. Dan biasanya kalau ada public speaking yang mau sharing pengalaman, nah itu juga aku kerjainnya pas lagi aku pulang.
Dan itu selalu biasa sekitar Desemberan. Sekalian anak-anak aku tuh harus pulang ke Indo tiap tahunnya insya Allah. Biar tetap napak ya Bener. kakinya ke tanah kelahiran Cocok. mungkin. Tapi ini cucunya Beja Bibi banget ya. Iya. Masih mau ngajar, masih mau nyelipin apa segala di tengah-tengah kesibukannya yang padat banget. Bener. Kamu kalau lagi main ke Indonesia, main ke studio kita dong di Detik Pagi dong. Di tengah-tengah mungkin memberikan kuliah tamu dan memenuhi undangan-undangan kuliah tamu itu ya. Bener. Mungkin undangan-undangan media juga bisa dipenuhi ya Kak ya. Boleh banget. Asik. Siapa tahu Oke nanti lah. main-main ke studio kita. Siap. Kak Sasha makasih banyak, maaf ya ngeganggu Makasih. kamu. Di sana jam berapa sih? Sekarang Jam 2:30 ya Hah? kayaknya. sore ya. Ya, jam 3 sore, kurang 3 kurang seperempat. Iya, Ya beda Allah. 5 jaman ya kayaknya sama kita ya, sama Jakarta. Iya 5 jam. Oke, oh karena kalau Aussie 4 jam kan ya, if I'm not mistaken, ini 5 berarti ya New Zealand. Iya 5, kadang 6. Oh, I see. Di momen ini tuh kayak kita tuh sudah mengganggu waktunya Kak Sasha untuk ngerjain 1 detik. Nggak sepersekian detik, malah nggak nyampe 1 detik ya. 0, sekian detik. Atau kalau lagi istirahat waktunya dia menikmati senjanya dia ya, Iya kita bener. ganggu. Siapa tahu dia sebenarnya anak senja kan. Dengerin Baskara sambil ngopi. Kan kita nggak pernah tahu. Kalau ngopi itu harus loh, diwajibkan loh kalau jadi animator kerja ngopi mulu. Iya kan? Kita nggak akan nanya kamu berapa gelas sekali ini ya, sekali ngegarap ini ya gambar tuh kan. Kak, 4 sayangi lambung muka. gelas. Agak-agak nekat juga ya dia ya. Ya udah deh Kak Sasha, makasih ya. Thank Terima you kasih. ngobrol-ngobrolnya. Kita tuh butuh waktu lebih banyak buat ngobrol-ngobrol sama kamu dibandingkan ini. Karena kita pengen Seru ya. tahu keluarga kamu kok bisa diboyong ke Iya. sana semua apa segala. Betul. Tapi nanti kita ngobrol kalau kamu main sini aja ya. Bahkan kita tuh pengen tahu Boleh. kayaknya banyak keluarga kamu yang jalurnya tuh kayak gini ya, Heeh. yang kayak nggak ragu gitu Iya. untuk keluar dari profesi yang umum dan ternyata pada make it gitu. Jujur tanggal 7 ini juga aku bakal syuting ke museumnya Pak Habibie sama cucu-cucunya juga. Archie, ya. Iya, aku lupa Sama sama Archie siapa. sama Putri. Iya bener sama Archie sama Iya. Putri, bener. Kok tahu? Ada sepupu aku semua. Ya Allah, aku syuting sama Persepupuan. mereka nanti tanggal 7 di sana. Tuh persepupuan berarti. Ih seru banget, nanti aku bilang, aku ketemu sama Mbak Sasha tahu kemarin. Iya. Hahaha gitu. Aku interview Mbak Sasha. Ya, kesannya Nggak kayak ada di gue. studio aja gue. Kesannya kayak ke New Zealand padahal kagak, kita mah by Juma aja Iya, ya. jum. Kak makasih ya sekali lagi. Makasih. Salam buat Dadah. keluarga. Dadah. Dah. Bye-bye.